Entrepreneurlah adalah cara yang terbaik untuk meningkatkan hartabat dan martabat manusia. Manajemen itu dasarnya adalah 3 hal: integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Keinginan, keberanian, dan berani ambil risiko, mau bekerja keras, itu yang disebut bakat. Dewasa ini, Jakarta memiliki 106 buah pasar, terdiri dari 13 pasar kota, 32 pasar wilayah, dan 62 pasar lingkungan. Waktu itu saya menghubungi Pak Maruf, oke, apa yang kamu bilang? Saya bisa membangun, Pak. Saya sudah arsitek, waktu itu arsitek langka kan. Oke, kebetulan saya ingin bangun Project Sen. Ayo, setuju kita bangun perusahaan bersama. Tapi proyek pertama, Project Sen. Saya baru tamat. Ayo, Anda ajukan proposal. Baik, Pak, saya ajukan proposal. Dalam waktu 2 minggu, kami dengan teman-teman saudara Sofi sudah berhasil membuat proyek proposal, gambar-gambar dari maket, kira-kira 3 kali 3 meter, dengan semua feasibility study. Saya lantas siang malam saya kerjakan. Padahal seumur hidup saya tidak pernah belajar bagaimana buat feasibility study. Tapi saya pinjam dari, entah dari mana, saya lihat contoh. Dengan cash flow, saya ajukan sama Pak Marno. Pak Marno lihat, wah terkejut dia. Kok cepat amat? Tentu kalau saya lihat sekarang, banyak tentu yang nggak klop. Pak Marno lihat, saya bawa sama Bung Karno kamu. Dia bawa sama Bung Karno. Wah, Bung Karno kagum. Ya tentu Bung Karno kan bukan seorang businessman. Wah, dia kagum. Oke, setuju, dikerjakan. Lantas kami mulai akhirnya Bangunan Jaya dengan Project Sen. Nah, mencari Pak Marno saya butuh 3 bulan. Bersamaan dengan itu, meletakkan landasan yang kokoh untuk tahap pembangunan berikutnya. Umumnya manusia di dunia ini ada 30% punya bakat entrepreneur. Tidak semua. Tapi bakat itu apa? Itulah keinginan, keberanian, dan berani ambil risiko. Mau bekerja keras. Itu yang disebut bakat. Nah, saya punya bakat. Bakat itu demikian. Berani. Kalau orang lain mampu, saya analisa. Kenapa dia mampu? Nah, alasan dia mampu saya juga miliki. Kenapa saya nggak bisa menjadi? Setelah bentuk Jaya Group, kemudian lantas mencari uang, tapi pinjam dari bank, kita bangun Sleepy Jaya, Jalan Esparman ya. Kita jual kepada bank, dapat uang. Kita bangun Project Sen. Jakarta sebagai kota industri, kota niaga, kota pariwisata, dan kota budaya, menimbulkan suasana kota yang penuh kesibukan untuk mengimbangi ketegangan-ketegangan yang ditimbulkan oleh kesibukan-kesibukan itu. Pemerintah DCI berusaha untuk membangun taman-taman sebagai fasilitas penyegar dan rekreasi. Penduduk waktu itu kira-kira 200 juta. Perlu tempat rekreasi. Tempatnya begitu dekat dengan kota. Jadi pasti Indonesia butuh tempat rekreasi. Dan itu keyakinan Bung Karno, keyakinan Bang Ali, cocok dengan keyakinan Pak Marno, keyakinan kami. Kami memulai. Saya lihat proyek Ancol yang dimulai oleh Bung Karno, sudah zaman Bang Ali, serangan Bang Ali, tapi macet. Ditawarkan kepada saya, dari 500 hektar, tawarkan saya 30 hektar. Saya lihat kok, bagaimana konsep pembangunan Ancol? Kok mau dibagi kapling-kapling? Saya bilang nggak benar ini, mesti tetap di satu perusahaan. Waktu saya di ITB Bandung, jurusan arsitektur, saya membaca Disneyland, Walt Disney. Dia adalah seorang seniman yang hebat. Dia membangun Disneyland. Jadi saya ingin cita-cita satu waktu ingin membangun Disneyland. Nah, kesempatan sekarang bahwa DKI problem. Saya lantas menghadap Bang Ali. Bang Ali, serahkan kepada Bangunan Jaya yang bangun ini. Supaya jangan terpencar kayak sekarang. Bersatu developer ini. Bang Ali tanya, dari mana uang kamu ambil? PT Bangunan Jaya pinjam dari bank. Kalau rugi, PT Bangunan Jaya yang tanggung. Dan saya pribadi akan menjamin kepada bank. Tapi kalau untung, Bapak dapat 80%, PT Bangunan Jaya yang memang sudah dimiliki oleh pemerintah daerah 40%. Swasta hanya dapat 60% dari 20%. Jadi kita hanya 12%. Bang Ali setuju. Sampai sekarang tiap tahun bayar dividen, bayar pajak tontonan, bayar pajak macam-macam, pajak perusahaan. Tidak ada satupun uang DKI. Bahkan waktu kita ambil alih sedang hutang. Kami pikir hutang, tambah hutang baru lagi. Dari situ happy story dan saya bahagia sekali.
Saya melakukan tawaran, saya selalu begitu. Kalau mau join dengan orang, saya mikir dulu. Saya punya tawaran supaya tidak ditolak. Tidak tolak, yaitu begini. Rugi saya bayar, kalau laba, Bapak dapat 80%. Tidak mungkin ditolak kan. Nah itu entrepreneurship. Pantai dulu untuk rekreasi. Kita kumpul-kumpul uang. Lantas kemudian kita pinjam uang dari BDN. Kita bangun gelang samudra, gelang renang, dan pasar sih. Sudah itu kami merasa pemenang jalan terus. Kita membuat desain dunia fantasi. Nah ini biayanya mahal. Dalam bidang keuangan dan moneter, laju inflasi telah dapat dikendalikan. Kami datang kepada BDN. BDN ragu-ragu. Anda kan kita sudah bantu. Ini dulu. Saya bilang kita nggak bisa menunggu. Saya teringat. Saya punya kenalan baik Pak Rahmat Saleh. Kenal Pak Rahmat Saleh sebelum jadi Gubernur Bank Indonesia. Saya datang Pak Rahmat Saleh. Minta nasihat Pak. Saya ingin bangun dunia fantasi. Ini saya sudah bangun, sudah sukses. Saya perlu puluhan miliar. Dia lihat kepada saya. Bank Indonesia tidak bisa memberikan pinjaman. Baik Pak. Cuma saya minta nasihat bagaimana ini. Tapi itu taktik. Kalau dia setuju, nanti dia akan kenalkan kepada salah satu bank pemerintah kan. Jadi dia kenalkan kepada siapa? BNI 46. Dia membantu saya mendapat kredit untuk dunia fantasi. Kita bikin presentation Pak Rahmat Saleh dulu. Wah, diundang saya ke Bank Indonesia bikin presentation. Dia tertarik. Kenapa ya BDN tidak mau kasih pinjaman ya? Saya nggak tahu Pak. BDN punya alasan jangan dulu. Yang lain belum dibayar. Saya Pak nggak bisa menunggu. Ini visible. Kita follow up. Dapat kredit dari apa? BNI. Waktu kami mulai tahun pertama mungkin dikunjungi oleh 500.000 orang. Sekarang 15 juta. Kita mulai melancarkan Repelita pertama. Tujuannya adalah memperbaiki taraf kehidupan rakyat banyak. Bersamaan dengan itu, meletakkan landasan yang kokoh untuk tahap pembangunan berikutnya. Kita ingin membangun kota satelit. Nah itu kita cari sekitar Jakarta. Yang mana kita masih membangun. Dan filosofi konsepnya kita ingin bangun kota satelit. Umumnya seluruh sekitar Jakarta itu sesuai. Cuma apakah kita bisa bebaskan atau tidak. Membangun kawasan berarti membangun kehidupan. Kalau satu gedung hanya sebagian dari kehidupan perumahan. Kalau kantor hanya sebagian. Tapi kalau kota baru merupakan keseluruhan. Nah saya merasa kota Jakarta ini harus ada kota-kota satelit yang mengelilinginya sebagai overflow dari kota Jakarta. Di Jaya Group ada Bintaro, ada BSD itu dua metropolitan, Pondok Indah, kemudian Pantai Indah Kapuk, dan ada beberapa kota lagi yang lain. Ciputer Group sudah membangun kira-kira 40-50 kota seluruh Indonesia, termasuk luar negeri. Kita sudah membangun di India, kita membangun di Kamboja, Vietnam, Cina ada 2 proyek, ada 5. Saya sendiri sudah membangun 6 lapangan golf dalam dan luar negeri dan sedang siapkan 2 dalam negeri, 2 di luar negeri. Saya sendiri sudah membangun 3 buah rumah sakit. Puri Indah, Pondok Indah, Citra Raya. Sekarang sedang membangun 3 rumah sakit. 1 di Bintaro, Citra Garden, Banjarmasin. Harus Anda punya inovasi baru yang masuk di akal. Kadang-kadang pertama susah, ada orang menolak, 10 orang menolak, Anda datang kepada 11 orang. Saya waktu dengan teman saya, Saudara Sofyan, Saudara Barsali, itu memberikan perusahaan konsultan namanya Daya Cipta. Tetapi sebelum saya tamat, saya bilang, saya ingin jadi developer. Developer saya menciptakan pekerjaan. Nah, saya datang kepada Gubernur Sumarno, Gubernur DKI pada waktu itu. Saya bilang, saya ingin bangun kota Jakarta. Saya ajukan proposal supaya kita jadi developer. Joint venture antara swasta dan pemerintah DKI. Bersama pada saat Hasim Ning, Yusuf Muda Dalam, YD Masih, RF Masih, Bumi Putra, kita berikan perusahaan tersebut. Perusahaan konsultan saya serahkan sama Saudara Sofyan dan Saudara Barsali. Tapi saham yang saya dapat di Pondok Jaya, saya bagi dengan mereka. The Jaya Ancol sudah go public,
Jaya Real Purpose sudah go public. Kemudian yang ketiga Jaya Konstruksi juga sudah go public. Satu lagi belong to the Usaha Jaya Group, Majalah Tempo juga sudah go public. Kemudian Metropolitan Group sudah 3 go public, yaitu Metropolitan Kencana, Metropolitan Land, dan Metrodata. Jadi itu sudah 7. Kemudian Ciputra Group, Ciputra Real Estate, Ciputra Development, Ciputra Property, dan Ciputra Surya. Jadi ada 10. Dalam bidang real estate dan konstruksi ada 7. Saya senang. Go public berarti masyarakat turut memiliki saham, kita bisa berkembang, menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Semua dasarnya manajemen yang baik. Manajemen itu dasarnya ya adalah 3 hal. Integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Integritas yang tinggi, profesional yang unggul, dan entrepreneurship yang sejati. Dari 3 ini, Anda harus mulai dengan integritas. Integritas yaitu berbicara tentang hati nurani, etika intinya, kejujuran, dan sebagainya. Senior manager, Saudara Antoni Stanan. Saya teringat kira-kira dia kerja Ciputra mungkin sudah 27 tahun. Pada 27 tahun yang lalu waktu dia masih muda, itu berapa dengan saya? Nah, dia cerita, dan katanya dia sudah tulis di salah satu buku biografi Ciputra Group. Dia cerita sama saya, pada waktu itu saya bagian menjual proyek Citra Garden. Dia lapor, saya sudah menjual beberapa buah kapling. Di sini, di sini, di sini. Laku, sudah laku. Nanti seorang manajer lain tanya, you jual berapa? Saya sebagai pimpinan rapat. Sama harganya, yang di sudut, yang tusuk sate, yang normal. Dia beri komentar, you jual sama harga? Ya sama harga. Lantas saya bilang, nggak bisa dong, karena harganya berbeda. Ya tapi saya sudah jual. Nah itu dia bilang, saya sudah bercerai. Saya perintahkan pada waktu itu, kembalikan uang selisih tersebut. Diskon 10-20%, kembalikan. Saya tanya kemarin sama dia, kamu kembali? Ya, saya heran, tapi saya setuju bahwa sudah terima kok dikembalikan. Nah itu integritas. Saya pasti bukan orang terkaya di Indonesia, tapi saya senang melakukan pekerjaan yang berkenan di hati Tuhan. So, Tuhan mengatakan 2 hukum. Hukum pertama dalam orang Kristen, mengasihi Tuhan seperti dengan seluruh tubuh dan jiwa kita. Kedua, hukum kedua, mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dan tadi itulah, untuk membantu orang itu kadang-kadang Anda harus mencari kesempatan. Kita betul memilih yang tepat, seperti saya punya usaha sosial saya. Itu ada beberapa macam. Pertama, menyebarkan pendidikan. Kedua, menyebarkan entrepreneurship. Ketiga, tentang seni budaya. Dan keempat, tentang olahraga. Kenapa saya tidak mau mulai sendiri, harus cari partner. Waktu saya di sekolah, saya selalu memberikan kumpulan untuk belajar. Dan saya jadi kepalanya di SMP, SMA, ITB. Terus waktu saya tamat, saya ingin ajak teman-teman, ingin mengerjakan bersama-sama. Saya ajak teman-teman, marilah kita berikan Asosiasi Real Estate Indonesia. Saya jadi ketuanya sekali, 3 tahun. Sudah diserahkan sama orang lain. Nah, semua jalan dengan baik. Saya memberikan sekolah, Don Bosco. Saya ajak teman-teman, sudah jalan, semua dikerjakan sama-sama. Saya berikan Asosiasi Yayasan untuk Bangsa, yaitu panti-panti asuhan. Saya kumpul, ayo, saya memberikan sekolah. Jadi memang senang membuat usaha bersama-sama. Saya juga ada 2 perusahaan yang MD punya jual. Satu Pantai Indah Kapuk, satu BSD. Kita terpaksa menjual karena harus bayar hutang. Hasil penjualan ini kita pakai untuk bayar hutang di proyek tersebut maupun yang lain. Saya tidur, bantal itu basah karena keringat, gelisah. Saya bangun dalam keadaan kuyup. Saya lihat satpam saya, wah, satpam saya lebih kaya dari saya. So, dia tidak ada masalah. Saya sudah negatif. Hutang-hutang saya sudah terlalu banyak dibanding kekayaan saya. Saya lihat burung. Wah, burung lebih bahagia. Ternyata dia bisa bernyanyi. Saya sudah nggak bisa. Tapi saya selesaikan satu persatu. Saya datangi mereka, minta waktu. Saya menjual aset saya. Yang pesan rumah, ini rumah saya sudah bangun. Belum selesai. Tapi rumah saya bangun lebih banyak dari yang saya sudah jual. Sudah 2 dapat
Kita belajar dari kesalahan. Seluruh model pembangunan kami, semua strategis kami rubah. Kami misalnya meminjam uang sedikit mungkin. Kami lebih banyak cari partner yang punya tanah. Kita kerjasama, kita beli yang sudah ada. Kita mau membangun sesuai dengan kemampuan kita. Ternyata waktu krisis dulu kita hanya punya 5 proyek township. Sekarang kita ada 40 lebih township. Tahun ini kita akan bangun 10 township. Itu karena turun tangan Tuhan. Tuhan Maha Adil. Kalau kita hidup saya firman Tuhan, tidak pernah Tuhan tinggalkan kita. Dia akan memberikan kita ide. Bahkan dia kerahkan orang lain untuk join dengan kita. Ada orang yang join dengan kita mengatakan, saya sudah ditawarin orang sekian, tapi kenapa saya datang sama Pak Ciputra? Saya juga nggak ngerti. Sejarah masa kecil saya yang sangat mendorong saya untuk sukses seperti sekarang ini. Waktu itu saya sekolah di Gorontalo, masih kecil tentu, malas bersekolah karena harus masuk sekolah Belanda. Kemudian Jepang masuk, saya pindah ke sekolah Tionghoa, juga malas belajar. Pada tahun 1942, Jepang mendarat Akhirnya di Indonesia. ayah saya ditangkap pemerintah kolonial pada waktu itu. Dituduh mata-mata Belanda, tapi tentu nggak benar. Lantas dari daerah Gorontalo dibawa ke Manado, sampai sekarang saya nggak tahu di mana makamnya. Jadi hilang begitu saja. Cari pada pemerintah yang berkuasa pada waktu itu, mereka nggak bisa menjawab. Waktu saya umur 12 tahun. Lantas teringat bahwa saya harus berdiri sendiri, saya harus maju, saya harus sukses. Ayah saya sudah nggak ada. Nah itu menjadi trigger, menjadi motivasi saya untuk maju. Lalu saya masuk sekolah Indonesia. Sudah umur 12 tahun, baru kelas 2 sekolah dasar. Tapi lantas guru itu punya belas kasihan, dia pindahkan ke saya kelas 3. Sesudah itu saya rajin sekolah dan nomor 1 terus. Sampai SMP, SMA. Karena saya punya cita-cita, saya ingin jadi arsitek. Karena saya tahu hanya bersekolah menjadi arsitek, saya itu bisa sukses. Karena saya hobi diajar orang tua saya membangun. Orang tua marginal, toko kelontong, kita tinggal di ruko, di depan toko, di belakanglah tempat tinggal. Dalam bidang pendidikan tinggi, Saya bersekolah lagi umur 12 tahun, karena hasrat ingin jadi arsitek itu. Setelah itu sampai saya SMA di Manado, saya pindah ke Jawa, masuk ITB untuk jadi arsitek. Sudah arsitek, tapi sementara itu, waktu saya SMP sudah cari usaha sendiri. Itu berburu kalung, menjual kalung. Kemudian saya di ITB, saya jadi konsultan. Saya menggambar, bikin furniture, saya jual kepada orang. Saya beli batik di Jawa, saya kirimkan ke Medan untuk menjual, untuk hidup. Jadi memang keinginan untuk berusaha itu sudah ada. Cita-cita saya jadi arsitek, tentu arsitek jadi konsultan. Tetapi sebelum saya tamat, saya punya usaha sendiri, saya lihat konsultan kok minta-minta pekerjaan dari orang. Orang lain menciptakan pekerjaan, saya mencari pekerjaan. Dan tidak, kalau saya tamat saya ingin jadi developer. Saya ingin mencipta pekerjaan saya sendiri, bukan mencari pekerjaan. Dan mencipta opportunity. Dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Sesudah saya krisis dahulu, saya merenungkan antara dua negara, satu lebih maju, satu tidak maju. Antara dua orang pengusaha, satu maju, satu tidak maju. Yang saya sudah punya integritas, sudah profesionalisme. Dia pintar di sekolah. Kenapa yang satu lebih maju? Kenapa Singapura lebih maju daripada negara tetangga dia? Dan saya baca di literatur, kesimpulan saya adalah entrepreneurship yang membedakan kemajuan orang tersebut. Saya ingin berbuat untuk negara kita, apalagi sudah saya krisiskan 98, 15 tahun yang lalu. Kira-kira 7 tahun yang lalu saya mulai recover. Saya ingin membalas kebaikan Tuhan. Dengan apa? Tuhan tidak perlu makan, Tuhan tidak perlu uang, Tuhan tidak perlu ilmu. Hanya dia butuh anak-anak dia yang membutuhkan pertolongan. Nah ini saya ingin salurkan kepada mereka. Saya berikan sekolah-sekolah, tempat kita yang dulu temanya hanya biasa, sekarang kita promo dengan entrepreneur. Ternyata anak-anak itu menjadi lain. Sekolah kita ada 3 macam. Ada yang mahal, ada yang sedang, ada yang murah. Kita ajarkan entrepreneur. Ternyata total berubah. Anak yang tidak suka makan, mau makan.
Anak yang tidak mau bangun pagi, mau bangun pagi. Seluruh kehidupan itu berubah. Karena entrepreneur bukan hanya untuk ilmu bisnis, dia adalah ilmu kehidupan. Dan ilmu kehidupan itu saya bagi 4 gaps. Government, academician, business, dan sosial. Wah, ternyata berhasil. Untuk itu saya mau coba, saya dirikan Universitas Ciputra di Surabaya. Temanya entrepreneur. Wah, ternyata berhasil. Universitas lain diajarkan ilmu. Tahun pertama, tahun kedua, kadang-kadang mahasiswa nggak ngerti ilmu ini buat apa. Nah, kemudian dia masuk universitas kita. Hari pertama, namanya perpeloncoan itu, kita sudah terapkan pergi ke pasar, pergi ke marketplace, pergi ke stasiun. Ayo, sekarang Anda harus menjual sesuatu sana, Anda pilih. Kita kasih uang yuk, 2 juta. Dia mulai mikir, apa yang saya mau jual? Ada yang menjual jasa, ada menjual itu, segala macam. Yang Anda tidak pikirkan, tiba-tiba begitu banyak mereka bisa pikirkan. Wah, ternyata berhasil. Sehingga Universitas Ciputra sekarang menjadi favorit. Kita lantas membuktikan universitas lain. Kita mengajar entrepreneur pada tamatan S1 Gajah Mada. Kita seleksi 29 orang. Sudah 3 bulan kita ajar, 50% sudah punya usaha. Bahkan beberapa orang sudah menjadi pemenang. The best entrepreneur, kompetisi. Kita ajarkan TKW, Hong Kong, Singapura. Itu mereka itu begitu berhasil. Ada 2 hal yang kami sedang belum lakukan. Sekarang mendidik, sudah mendidik ya. Untuk itu kita teruskan dengan online. Online gratis di seluruh Indonesia. www.ciputra.uceo. Perkara kita sekarang sedang bikin video. Kita sebut sang mentor entrepreneur. Kalau misalnya pemerintah kita sudah entrepreneur, maka kita tidak terjadi gelombang kaget-kagetan sekarang ini. Sekarang government kita juga entrepreneur, tapi belum optimum, tapi memang mesti bertahap. Saya percaya satu waktu Indonesia, dalam waktu 20 tahun Indonesia akan menjadi negara entrepreneur, yaitu pada waktu jumlah entrepreneur kita sudah di atas 2%. Sekarang masih di bawah 1%. Singapura 7%. Amerika 13%, Israel 17%. Tertinggi di dunia Israel. Saya seumur hidup tidak membeli perusahaan yang sudah ada. Saya ingin membentuk dari nol. Itu bakat orang. Ada orang pintar sekali, perusahaan yang tidak maju dia masuk, dia majukan. Ada orang lebih suka dari nol, dia bangun sampai jadi. Yang pertama lebih cepat, yang kedua lebih safe. Ya, seperti Warren Buffett. Itu mereka sering beli perusahaan yang sudah ada dan berhasil. Buat saya adalah perusahaan itu seperti lukisan. Begitu saya miliki merupakan bagian dari hidup saya. Seluruh hati, perasaan, kecintaan saya curahkan. Demikian perusahaan. Sekali saya miliki, itu menjadi bagian dari hidup saya. Bagian dari roh, jiwa, dan tubuh saya. Sekali lukisan saya beli, saya nggak mau jual. Perusahaan sekali saya beli, saya jarang jual. Kalau terpaksa, saya jual. Kalau tidak, saya tidak ingin menjual. Dan peranan dalam negeri sejauh mungkin diarahkan pada proyek-proyek yang dapat menyerap tenaga kerja banyak atau yang memungkinkan tumbuhnya usaha-usaha sampingan. Kita harus melakukan semua masyarakat dengan keyakinan dan keinginan yang besar bahwa entrepreneurlah adalah cara yang terbaik untuk meningkatkan hartabat dan martabat manusia. Pemilikan adalah hak hakiki manusia untuk memiliki istri, memiliki rumah, memiliki kemerdekaan. Demikian juga ini. Dengan entrepreneurship, Anda mempunyai kemerdekaan untuk mencipta buat keinginan Anda sendiri. Apa yang Anda inginkan, Anda bisa wujudkan. Itu entrepreneurship. Anda bisa bekerja di tempat lain, tapi diberikan hak kebebasan Anda mencipta. Dia menjadi pencipta, bukan pencari. Saya harapkan Indonesia yang pendapatan per kapita sekarang baru 10% dari Singapura. Kita bisa menjadikan Singapura 20-30 tahun yang akan datang. Hanya melalui entrepreneur, kesejahteraan Indonesia akan tercapai. Dan itu menjadi keyakinan kita semua. Kita bersyukur, kita punya kekayaan alam, tapi itu belum cukup. Kalau tambah dengan kemampuan orang, maka itu akan hebat sekali. Karena Tuhan beserta kita semua.